Si suami beli asuransi puluhan juta. Pada saat yang tepat, dia ungkapkan sifat aslinya, tendang keras perut istrinya. Si istri memintanya selamatkan anak di perutnya. Namun sang suami tetap memukulinya. Semuanya terekam dalam video pengawasan rumah. Kebrutalannya berlangsung setengah jam. Dia dengan dingin menatap istrinya. Bagian bawah dia mulai berdarah. Lalu jatuh tersungkur ke tanah, akhirnya tragedi terjadi. Dia diselamatkan dari bahaya yang mengancam nyawanya. Tapi dia kehilangan anaknya yang belum lahir. Saat ini, hati wanita itu sudah mati. Tapi ironisnya, sang suami memakai topeng. Tunjukkan sikap dia sangat mencintai istrinya. Dia beritahu dokter. Si istri yang tak sengaja terjatuh di tengah malam. Saat ketahuinya, dia segera bawanya ke rumah sakit. Lalu dia berlutut saat tidak ada orang di kamar. "Maaf, istri, aku sangat mencintaimu. Aku jamin bahwa akan mencintaimu dengan cara yang lebih baik nanti." Melihat janji suaminya, wanita itu berniat memberinya kesempatan lagi. Tiba-tiba, suaminya berpaling dari rumah sakit. Pulang lebih dulu. Dia sangat berhati-hati. Bagaimana dia bisa lupa menghapus video di kamera pengintai malam itu? Saat ini dia aman pergi. Kemudian berpura-pura memberitahu teman-teman istrinya. Memberitahu mereka tadi malam Lily tidak sengaja jatuh. Dan alasan mengapa dia membuat panggilan ini adalah untuk teman-teman menasihati Lily. Hari ini, sepulang dari rumah sakit, suaminya tidak ingin membuat keributan. Jadi bujuk saja Lily pulang dulu. Semuanya akan kembali dibawa kendalinya. Tapi yang mengejutkan semua orang, menjalani diagnosis dokter, Lily telah kehilangan hak jadi seorang ibu selamanya. Tubuhnya rusak tak bisa diperbaiki. Teman-teman sepertinya sudah menebak sesuatu. Dalam kesan mereka, pria yang tak banyak bicara itu, bahkan saat bergaul dengan mereka selalu menjaga sikap angkuh. Tidak pernah ingin mengatakan sepatah kata pun kepada mereka. Kelola lingkaran pertemanan Lily dengan ketat. Tak biarkan dia berbicara dengan orang luar. Teman-temannya temukan. Dia memasang kamera pengintai di mansion. Mereka semua wanita. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana Lily bisa salah paham tindakannya. Menjadi tindakan saat cinta, suami yang baik rendah hati. Pikir di sini, teman-teman coba mengujinya. Mengapa kau tidak memberitahu dokter bahwa suamimu memukulimu? Tidak, dia tidak memukulku. Aku tidak berhati-hati jadi jatuh. Mereka semua paham. Lily menyembunyikan sesuatu. Tidak tahu bahwa suaminya selalu berjaga di depan pintu. Mencoba menguping pembicaraan mereka. Lalu mendekati Lily lagi. "Ayo, kita pulang bersama." Lily mencoba tersenyum. Dia tahu bahwa bahkan ketika temannya ada di sini, dia juga tidak bisa lepas dari cengkeraman suaminya. Sesampainya di rumah, teman-teman pura-pura tidak peduli dan berkata, "Anda dapat segera kembali bekerja. Biarkan Lily di sini agar kami mengurusnya." Tapi dia langsung menolaknya. "Bagaimana aku bisa meninggalkan istriku di sini?" Wanita membuat alasan lagi. Buat dia pergi mendapatkan obat yang diresepkan rumah sakit. Setelah sukses buatnya pergi, dia beritahu Lily, "Jika kamu ingin pergi, kami akan menemukan jalan." Sudah lama Lily tunggunya pergi. Tapi mereka belum sempat bicara. Pria itu kembali lagi. Sekali lagi berpura-pura menjadi suami teladan. Katanya, "Kalian sudah menghabiskan 1 hari dengan istriku. Pulang lebih awal dan istirahat." Lalu tak tunggu mereka. Dia memaksa Lily kembali ke kamar tidur. Lalu pergi ke ruang pemantauan dan tunggu teman-teman Lily pergi. Pria itu lagi pergi keluar. Dia membeli cincin berlian raksasa. Dari sini kita bisa dengan mudah melihat. Dia adalah orang yang tidak menentu. Biasanya dia mungkin sangat cintai Lily, tapi saat ada yang buatnya tak senang, sifat jahatnya akan terungkap. Dia pikir hanya membuat sarapan atau memberikan cincin bisa meringankan rasa sakit yang harus ditanggung Lily. Tapi untuk orang seperti dia, bagaimana dia bisa mengerti
Betapa artinya seorang anak bagi ibunya. Lily terlihat tenang di permukaan. Namun dalam, dia menjijikkan pria ini, tapi harus menahan di depan suaminya. Ia paham suaminya dengan baik. Hari ini dia bilang, "Aku tidak merasa bahagia sekarang apa adanya." Kalimat ini menyentuh saraf sensitifnya. Dia teriaknya pada Lily. "Apakah aku memperlakukannya dengan buruk? Tidak ada seorang pun di dunia yang mencintaimu lebih daripada aku." Lily segera menyadarinya. Dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Tapi suami masih belum puas. Dia menjambak rambutnya dengan kasar. "Itu semua salahmu. Karena kamu, aku kehilangan bayiku." Dia tekan Lily ke dalam bak, setelah ditekan beberapa kali. Lily tidak tahan dengan siksaan itu. Akui itu semua salahnya. Baru saat ini, pria itu mendapatkan kembali ketenangannya. Lalu dia puas dan pergi. Dan ini adalah pukulan terakhir yang membuat Lily kewalahan. Dia datang dengan ide gila. Si istri yang hamil sering dipukul oleh suaminya. Wanita itu berpikir jika berhenti dari pekerjaannya, tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga, dia akan menerima kehangatan dan kebahagiaan keluarga. Tetapi suaminya, apakah pekerjaannya tidak lancar, atau nasinya tidak enak? Dia selalu ingin menyiksanya. Kali ini, dia terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Kehilangan anaknya yang belum lahir untuk selamanya. Sang suami pura-pura minta maaf. Berlututlah dan minta maaf kepada istrinya. Berjanjilah untuk tidak pernah melakukan ini lagi. Tetapi wanita itu tahu pasti dia tidak akan bertobat. Tapi untuk melindungi diri sendiri. Di permukaan, dia hanya bisa menuruti suaminya, tapi di dalam hatinya, dia menyusun rencana gila. Jika ingin lepas dari cengkeraman suaminya, hanya ada satu jalan, dan itu adalah kematian. Baru-baru ini, di bawah nasihat temannya, untuk meringankan rasa sakit kehilangan anaknya, mereka berencana pergi ke pantai bersama. Tapi Lily tidak bisa berenang dan selalu takut laut dalam. Tapi kali ini, anehnya, ekspresinya sangat berani. Bahkan lebih tidak biasa. Tetangga mengatakan sebulan yang ini, akan selalu ada orang yang berenang di pantai larut malam. Di malam hari dia menelepon suami Lily. Sejak itu tidak ada yang menjawab. Yang Lily buru-buru mengubah topik pembicaraan. Mengatakan dia merasa sedikit tidak nyaman. Perlu istirahat. Sang suami meskipun keraguannya, tapi tak terlalu dipikirkannya. Untuk perjalanan ini, teman-temannya merasa agak aneh. Jadi tanya Lily mengapa dia setuju pergi ke laut. "Karena ini adalah hari terakhir aku untuk melihat kalian." Para teman menyarankan Lily untuk tenang. Ternyata sebelum melaut, Lily dan suaminya memutuskan meninggalkan kota ini besok, memulai hidup baru di negara lain. Dan ini juga alasan suaminya setuju biarkannya ke laut. Bagaimanapun, itu adalah pesta terakhir di mana sang istri bertemu dengan teman-temannya. Meski temannya sangat kesal, Lily mengatakan sesuatu yang bermakna. "Besok kalian akan tahu." Pria berdiri di samping sambil makan, menunjukkan sikap seperti di rumah. Memerintahkan Lily sudah waktunya untuk mengambil ramuan. Tapi dia tidak sangka, Lily melemparkan ramuan itu ke laut. Terus terang mengatakan bahwa dia tidak sakit. Suaminya sedikit marah, tapi di sini tidak cocok untuk marah. Dia suruh nahoda segera membelokkan kapalnya. Lalu menatap Lily dengan garang. Sepertinya mengatakan tunggu di rumah dan lihat bagaimana dia berurusan dengannya. Tapi dalam perjalanan kembali, si suami masih memprovokasi Lily dengan kata-kata, "Jangan lupa, kita akan berangkat besok. Sampai saat itu hanya kita berdua." Tapi Lily sangat tidak biasa. Dia berteriak keras, "Aku sama sekali tidak ingin tinggal bersamamu. Di mana kamu berada? Aku tak ingin tetap di sana bahkan sedetik pun." Begitu kata-kata itu keluar, teman-teman di sekitar menghiburnya. Si suami sekali lagi mengungkapkan wajah aslinya. Beberapa orang bergegas hentikannya, tapi tidak ada yang memperhatikan. Lily diam-diam kembali ke kabin. Setengah jam kemudian,
Baru sekarang orang menyadari ada sesuatu yang salah. Tapi sudah cari di mana-mana. Tidak ada yang mendeteksi sosok Lily. Tetapi di tanah mereka temukan jaket pelampung, dan pintu keluar dibuka. Semua orang segera menyadari kebenaran yang mengerikan. Bahwa Lily telah melompat ke laut. Semuanya tidak bisa mengendalikan emosinya. Salahkan semuanya pada pria itu. Pikirkanlah tentang bagaimana kau memperlakukan istrimu. Sekarang hasil inilah yang kau inginkan. Setelah pencarian yang menegangkan, masih tidak menemukan apa-apa. Pria itu juga kehilangan kesombongannya. Sebaliknya itu adalah kerugian yang tidak bisa dijelaskan. Dia kembali ke mansion kosong. Tidak bisa mendengar suara istrinya lagi. Dan teman-teman juga sangat berduka. Tak lama kemudian polisi datang untuk menyelidiki. Obat penenang ditemukan di rumahnya. Pria itu bersikeras dia melakukan hal-hal ini untuk kebaikan Lily. Dia secara emosional tidak stabil setelah kehilangan bayinya. Jadi dia baru itu membelinya. Obat itu 2 kali lebih efektif daripada obat biasa. Tapi teman-teman tahu jelas. Jika obat ini digunakan untuk waktu yang lama, akan membuatnya secara mental tidak stabil. Setelah berhari-hari mencari, tidak bisa mendeteksi petunjuk Lily, tapi tidak ada yang menyangka. Seorang wanita yang tenang muncul di bandara. Dengan lift naik. Dia Lily yang telah meninggal, ternyata ini semua rencananya. Dia berpura-pura mematuhi suaminya. Setelah keluar dari rumah sakit mulai bersiap. Bicaralah dengan pengantar terlebih dahulu. Dia mintanya membelikannya pakaian baru. Tunggu sampai dia memakainya. Lily menyembunyikan celemeknya. Dan obat yang diberikan suaminya setiap hari. Dia tidak pernah minum. Di samping itu, dia mencampurnya dengan jus. Berikannya kepada suami. Pria itu minum semuanya. Sampai larut malam. Lily bangun diam-diam. Matikan telepon suaminya. Letakkan tangga di depan tembok tinggi. Untuk mencegah tertangkap oleh kamera pengintai. Dia mematikan semua lampu. Kemudian kenakan pakaian selam. Belajar berenang setiap malam dan temukan tempat pendaratan terbaik di pantai. Berlangsung sebulan penuh. Lily masih perlu mengeluarkan peralatannya. Dia menghabiskan banyak uang untuk membeli mobil bobrok. Menunggu waktu tertentu. Setelah semuanya siap, dia sengaja bertengkar dengan suaminya di atas kapal. Dengan menimbulkan kekacauan. Menemukan peluang yang tepat, dia melompat ke laut. Di tempat yang ditandai, dia ganti pakaian pekerja sebelumnya. Jadi selesaikan rencana pelariannya. Tetapi pada titik ini, Lily tidak akan memikirkannya. Selama prosesnya, masih membuat kesalahan secara tidak sengaja. Cincin di tangannya jatuh ke tanah. Dan ini akan menjadi kesalahan fatal.